Tahun 2025 akan segera berakhir. Saya, Sekar Ayunda, akan menyampaikan bisikan semesta menuju tahun 2026. Kita melihat tentang tahun 2025, banyak peristiwa yang terjadi terkait bencana alam, seperti banyak yang terjadi di beberapa daerah, yaitu banjir di Pekalongan, kemudian banjir di Jabodetabek, kemudian juga gempa bumi di Bengkulu, longsor di Cilacap, dan tanah longsor dan banjir bandang di Banjarnegara, dan banjir di Bali yang tiba-tiba saja itu terjadi, dan juga ada erupsi Gunung Merapi. Apakah kita masyarakat bakal menikmati bila kasus korupsi sudah terungkap? Manfaatnya buat kita apa? Apakah ada perubahan di 2026 nanti? Bunda akan melihat bisikan semesta di 2026. Daerah timur, situasi di mana ada hal yang terkait dengan elemen tanah. Berarti di situ ada longsor, kemudian juga elemen api, di situ bisa saja ada kebakaran. Tugas kalian itu dipercaya oleh Tuhan, jangan sewenang-wenang, jangan semena-mena, dan sekali lagi jangan ngeles kalau terjadi bencana terus tidak mau mengintrospeksi bahwa itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena tanggung jawab kita. Jangan kembali lagi kok menyalahkan alam semesta terus gitu loh. Itu dievaluasi lah. Kalau memang kalian itu sudah jadi pejabat, jangan kemaruk, eleng dan waspada gitu ya. Tolong itu presiden dipercaya oleh Allah Ta'ala untuk sebagai perpanjangan tangan Allah Ta'ala di setiap negara, di mana presiden itu harus berbuat sebagai perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan tangan yang dipercaya sama Allah kok gitu. Tapi kenapa di dalam prakteknya kadang presiden malah dijadikan perpanjangan tangan mafia? Ada, namun di sini untuk tanah Jawa tahun 2025 akan segera berakhir. Saya, Sekar Ayunda, akan menyampaikan bisikan semesta menuju tahun 2026. Sebuah ramalan kerap kali banyak orang sudah menyampaikan. Banyak peramal yang menyampaikan tentang bencana yang akan terjadi, artis-artis yang meninggal, dan juga perceraian artis. Namun ada yang mereka lupakan, mereka bisa melihat tapi lupa memberitahu cara mencegah supaya tidak terjadi. Ramalan harusnya bukan sebagai ajang pembuktian kehebatan melihat masa depan, tapi seharusnya menjadi wadah untuk meningkatkan kewaspadaan. Nah, dalam video kali ini Bunda akan membeberkan beberapa bisikan semesta di tahun 2026. 1. Tentang alam Nusantara di 2026. 2. Apa yang akan terjadi pada negara dan pemerintahan di 2026. 3. Apa yang akan terjadi pada masyarakat Indonesia. Dan yang terpenting, apa yang harus kita persiapkan menuju 2026 nanti. Selamat datang di Ramalan Tarot, apa yang akan terjadi di 2026. Bila kita melihat tentang tahun 2025, banyak peristiwa yang terjadi terkait bencana alam, seperti banyak yang terjadi di beberapa daerah, yaitu banjir di Pekalongan, kemudian banjir di Jabodetabek, kemudian juga gempa bumi di Bengkulu, longsor di Cilacap, dan tanah longsor dan banjir bandang di Banjarnegara, dan banjir di Bali yang tiba-tiba saja itu terjadi, dan juga ada erupsi Gunung Merapi. Dan kita tahu bagaimana juga di dalam pemerintahan banyak tragedi yang terjadi terkait dengan kasus MBG, keracunan, kemudian demonstrasi di Jakarta, ledakan SMA Negeri 72 Bandung, dan peristiwa demonstrasi di Pati, kemudian juga
terkait kebijakan ekonomi dan keamanan yang berakhir tragis, kita juga melihat bagaimana kematian peserta aksi pengemudi ojek online, dan juga kita bisa melihat di 2025 ditemukannya 2 kerangka dan masih banyak lain dan hal-hal lain yang terjadi. Kemudian juga peristiwa masyarakat yang terjadi terkait dengan pemerintahan, yaitu KPK, di mana ada banyak korupsi, fenomena 2025 yang terjadi yang merugikan keuangan negara, yaitu kita baru tahu beberapa hari yang lalu pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek, dan masih banyak lagi hal-hal yang terjadi yang belum bisa satu persatu kita amati. Namun yang terakhir ini adalah tragedi kematian Pradaluki, yaitu bagaimana kasus itu juga saat ini mulai tenggelam, dan apakah kita akan berharap dengan KPK juga terkait dengan beberapa peristiwa yang sudah ditangkap, kemudian apa manfaat dan kinerja KPK bila sudah berhasil mengungkap korupsi dan uangnya dipamerkan ke publik. Apakah kita masyarakat bakal menikmati bila kasus korupsi sudah terungkap? Manfaatnya buat kita apa? Apakah ada perubahan di 2026 nanti? Bunda akan melihat bisikan semesta di 2026 melalui bisikan semesta. Yang pertama terkait dengan alam semesta. Baik, Bunda akan menarik bisikan semesta untuk tahun 2026 terkait dengan situasi alam Nusantara. Bagaimana situasi alam Nusantara? Kita akan melihatnya dari situasi alam di Nusantara di 4 penjuru: utara, selatan, dan tengah. Dan dari situasi 5 penjuru ya, 4 penjuru, penjuru yang di tengah juga satu di tengah. Jadi ada 4 penjuru, sobat Bunda. Di sini dari sebelah sini adalah, di sini adalah utara, di sini selatan, dan di sini adalah timur, dan ini barat. Ketika kita melihat situasi alam dari Nusantara, berarti di bawah ini adalah Jawa, di sebelah sini bisa Sumatera, kemudian di sini bisa Kalimantan, sampai di daerah timur, kemudian sampai di daerah juga di timur, kemudian di utara Kalimantan dan Sulawesi, kemudian di tengah ini bisa daerah-daerah yang ada beberapa pulau di situ ya. Nah, bila kita lihat secara global seperti itu. Tapi bila kita berada di Jawa atau di selatan di sini, berarti bisa dilihat juga kembali lagi di Jawa posisinya di utara, kemudian di selatan, timur, dan barat. Dari beberapa wilayah ini tentunya ada elemen atau unsur-unsur alam, yaitu api, kemudian udara, kemudian tanah, dan air ya. Jadi itu beberapa hal menyangkut situasi bagaimana kondisi alam. Kita akan melihat dulu di daerah timur dengan 2 kartu pesan atau bisikan semesta terkait beberapa wilayah di Nusantara dari alamnya. 2 kartu ini ada simbol pengadilan akhir dan simbol 7 tongkat. Jadi 7 tongkat ini pesan dari bisikan semesta, waspada dan hati-hati buat kalian menyangkut alam. Ini yang di daerah timur ya, karena di sini elemen tanah dan elemen api. Jadi di situ bisa saja terjadi hal-hal yang terkait dengan unsur api dan unsur tanah. Bila kita bicara tentang unsur tanah, ini tentang bencana longsor, kemudian juga banyak kematian atau bisa diartikan banyak korban gitu ya di arah
timur ini banyak korban. Maka dengan apa yang bisa Bunda sampaikan, bisikan semesta terkait dengan banyak korban di situ, kemudian juga harus waspada, maka supaya tidak banyak korban di situ, kalian yang tinggal di daerah yang rawan longsor, waspada, harus segera pergi atau punya agenda. Bila cuaca sudah ekstrim, kalian harus segera mempersiapkan diri supaya kalian tidak jadi korban. Itu ya pesannya. Jadi misalnya saja gunung ya, gunung ada situasi di mana akan meletus gitu, sudah ada tanda-tanda supaya kita nggak ada korban. Pemerintah terkait itu seharusnya juga sudah memberikan kewaspadaan, memberikan solusi gimana mencegah supaya tidak banyak korban. Itu biasanya sudah dilakukan oleh pemerintah, namun kadang per individu itu sulit untuk diajak kompromi, itu makanya bisa terjadinya korban. Namun juga ada juga yang pemerintah juga luweh bebek, cuek bebek, nggak mau tahu tentang hal itu, tidak antisipasi. Maka ini pemerintah terkait juga harus antisipasi akan situasi bagaimana kondisi alam di 2026 ya. Ini 2026 bisa dilihat dari 3 bulan pertama sampai 3 bulan kedua, jadi 6 bulannya. Jadi di 6 bulannya tuh banyak situasi di daerah timur, situasi di mana ada hal yang terkait dengan elemen tanah. Berarti di situ ada longsor, kemudian juga elemen api. Di situ bisa saja ada kebakaran seperti di Hong Kong. Itu elemen api yang bekerja di sana ya, alamnya memberikan pesan terkait bagaimana akan ada bencana yang terkait dengan api. Sekarang kita lihat di daerah selatan, yaitu Pulau Jawa atau di daerah selatan ya. Di sini ada kekuatan dan raja koin. Jadi di Pulau Jawa di sini ada simbol kekuatan dan raja koin. Di selatan ini yang Bunda rasakan ini adanya suatu energi dari para spiritualnya, karena di sini ada simbol 8 atau kekuatan ya. Ini simbol 8 yaitu kekuatan. Ada para spiritual di situ yang senantiasa berdoa untuk keselamatan di daerah tersebut. Kemudian juga ada raja koin. Raja koin itu mengartikan bagaimana kekuatan dan energi yang sangat full maksimal di tanah Jawa ini. Maka di situ buat kalian yang berada di tanah Jawa untuk saat ini tetap senantiasa terus berzikir supaya tidak terjadi bencana apapun di 2026. Kemudian namun di sini untuk tanah Jawa itu terkait dengan alam ini bisa Bunda rasakan masih sama dengan situasi yang lalu, namun kita akan bahas di hal yang kedua, apa yang terjadi pada pemerintahan. Sepertinya ini adalah bukan alam, tetapi ini pemerintahannya. Nanti bisa Bunda lihat di yang kedua. Kemudian yang di daerah barat ya, kita akan melihat di bagian barat proteksi dan 4 pedang. Nah di daerah barat ini bisa ke Sumatera, tetapi juga masih wilayah daerah Jakarta, tetapi ujung ya untuk menyeberang itu proteksi dan 4 pedang dan proteksi. Nah proteksi ini maksudnya adalah bagaimana para spiritual tadi yang berusaha untuk memproteksi itu energi proteksinya tuh sampai ke sini ya, ke arah Jakarta ujung gitu. Namun elemennya udara. Jadi di situ nanti waspada tentang angin atau situasi petir, angin puting beliung begitu ya. Petir tidak terjadi karena unsur elemen apinya sedikit gitu. Kemudian juga 4 pedang ini mengartikan banyak juga hal-hal yang terkait dengan energi kematian ada. Tetapi sekali lagi energi kematian di sini bukanlah korban, namun mereka yang ada di sini memang sudah ajal ya. Jadi kalau orang yang meninggal tertimpa
bencana sebetulnya bukanlah suatu ajalnya dia, Sobat Bunda. Itu perlu diketahui ya. Orang yang meninggal karena bencana alam sebetulnya bukan takdirnya dia meninggal karena mati dalam bencana alam, bukan. Tetapi itu karena dia mati karena meninggal karena dia terkena bencana, tapi bukan takdir dari Tuhan itu. Itu karena ada beberapa hal yang perlu dipahami terkait malaikat penjaga dan hal yang terkait dengan setan, bukan malaikat penjaga ya. Jadi karena setan ini sangat suka sekali dengan situasi di muka bumi ini yang tidak suka kalau adanya kedamaian, maka bencana itu bisa terjadi juga dikarenakan ulah tangan manusia gitu. Nah, ulah tangan manusia yang serakah, misalnya sekarang ini kita bisa lihat bagaimana di Sumatera sedang ada bencana banjir ya, saat ini sedang terjadi. Bunda mengucapkan bela sungkawa buat kalian yang ada di sana. Itu sebetulnya bukan karena takdir Tuhan untuk mereka terkena bencana atau longsor, tapi sekali lagi karena ulah tangan manusia. Dan itu sudah sangat dijelaskan ya buat kita semua yang paham tentang surat-surat yang ada di Al-Quran. Itu kita bisa paham bagaimana surat-surat di sana, yaitu surat Ar-Rum, kemudian juga surat Al-Baqarah. Itu sudah bisa menjelaskan bagaimana situasi yang terjadi di daerah yang terjadi korban, yaitu bencana alam saat ini di Sumatera ya Sobat Bunda. Itu sudah sangat dijelaskan terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Itu bisa kalian baca surah Al-Baqarah ayat 11 dan 12 bagaimana bunyinya, yaitu dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Seperti itu. Dan kita juga tahu bagaimana pejabat yang terkait dengan jabatannya merawat hutan, Menteri Kehutanan, kemudian yang terkait dengan penebangan pohon tidak akan mengakui kalau itu perbuatan mereka, dan itu sudah tercatat ya, yaitu tadi surat Al-Baqarah bahwa mereka kita mengatakan bahwa jangan merusak bumi begitu, tapi mereka ngeles gitu, tidak akan menjawab. Ya itu, jadi itu sudah tertulis. Jadi di sini yang terkait dengan situasi daerah barat, yaitu tadi ada beberapa orang yang memang meninggal, tetapi di sini meninggalnya memang itu takdir ya Sobat Bunda, bukan karena korban bencana alam di 2026-nya. Mari kita lihat lagi di utara. Di utara di sini ada 3 piala dan juga ada 4 piala. Di utara ini termasuk di Kalimantan, kemudian di Sulawesi ya Sobat Bunda. Ini perlu juga dievaluasi di daerah situ di 2026 supaya jangan bersuka cita. 3 piala itu jangan bersuka cita atas alam. Jadi jangan banyak mengeruk harta benda atas alam. Karena apa? Karena misalnya saja tentang adanya pembalakan hutan liar, kemudian penambangan liar, nambang nggak habis-habis, itu juga alam akan murka. Jadi stop ya, stop buat kalian yang jadi pejabat, eleng ya, inget ya bahwa apa yang menjadi tugas kalian itu dipercaya oleh Tuhan. Jangan sewenang-wenang, jangan semena-mena, dan sekali lagi jangan ngeles kalau terjadi bencana terus tidak mau mengintrospeksi bahwa itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena tanggung jawab kita. Jangan kembali lagi kok menyalahkan alam semesta terus gitu loh. Itu dievaluasi lah kalau memang kalian itu sudah jadi pejabat. Jangan kemaruk, eleng dan waspada gitu ya. Tolong itu dijaga benar-benar amanah rakyat, karena belum tentu kalian itu juga bisa selamat, karena Tuhan sudah pastinya akan memberikan hukuman lah buat orang-orang yang berbuat seperti itu. Kita lihat di tengah ya Sobat Bunda. Di sini ada as pedang dan 5 piala. 5 piala. Di tengah ini buat alam semesta. Terkait dengan situasi tengah,
ada kekuatan besar juga di sini Sobat Bunda. Kemudian juga ada situasi yang kurang, yang menyedihkan di tengah. Tetapi ada harapan kita bahwa di situ ada keselamatan. Cuman juga ada hal yang menyedihkan karena ada as pedang. Kemudian juga ada 5 piala. Ini hal yang menyedihkan, tetapi juga ada keselamatan buat kalian yang memang selalu waspada. Jadi ini adalah beberapa hal yang Bunda lihat terkait dengan situasi alam di Nusantara 2026. Jadi energi yang Bunda lihat secara global yang bekerja ini murni elemen tanah, kemudian air juga masih ada, dan api sedikit. Jadi yang paling banyak adalah elemen tanah, bencana alam longsor, kemudian juga air ya. Yang kedua, di sini Bunda akan langsung melihat antara yang kedua dan ketiga ya Sobat Bunda. Jadi di sini ada energi dan bisikan semesta terkait dengan apa yang terjadi pada pemerintahan dan masyarakat Indonesia di 2026. Apa yang akan terjadi pada pemerintahan dan masyarakat Indonesia di 2026? Kita lihat. Ini pemerintahan yang terjadi pada pemerintahan. Kita tahu saat ini program-program di pemerintahan ada yang positif dan ada yang negatif. Artinya yang positif itu hasilnya MBG, hasilnya itu negatif ya, karena masih banyak keracunan, masih banyak yang bisa diartikan kalau Bunda kasih nilai itu ya 6 nilainya, karena banyak sekali korbannya, makanannya juga belum layak, masih standar gitu loh. Makanan yang diberikan oleh MBG itu standar ya. Sebelum ada MBG kita semua sudah bisa makan seperti itu, karena sekian puluh tahun tuh dari tahun 70-an lah ya, itu makanan yang dikasih di MBG itu juga sudah Bunda makan gitu. Dulu di sekolah, kalau zaman dulu di sekolah itu seringkali guru-guru itu memberikan kepada kita belajar untuk membuat makanan 4 sehat 5 sempurna. Itu zaman dulu. Itu pun sudah bagus gitu, makan 4 sehat 5 sempurna. Jadi ya sudah dikasih pembelajaran dari dulu kalau makanan 4 sehat 5 sempurna. Lah ini tahun 2025 kok program makan seperti itu kok baru digalakkan, kan kayak ketinggalan gitu loh. Sudah semua orang Indonesia tuh kalau dihitung makan itu semua udah pinter masak, masakan sehat, bukan baru merdeka gitu. Wong udah lama merdeka kok baru program MBG gitu loh ya. Nah ini makanya di sini kartu yang pertama ini terkait dengan pemerintahan, simbolnya setan. Jadi apa yang terjadi di pemerintahan 2026, simbolnya setan, artinya energinya negatif. Siapa energi negatif? Ya para pejabatnya gitu. Energi negatif diwakili dengan simbol setan. Setan ini ya perbuatan, di mana perbuatan para pejabatnya itu dorongannya bukan dorongan malaikat, dorongan setan. Banyak yang korupsi, kemudian juga mereka sudah salah tapi nggak mau dibilang salah. Mereka selalu saja cari pembenaran. Masyarakat hanya dijadikan alat untuk kampanye saja, tidak pernah dipedulikan. Yang dipedulikan juga nggak maksimal gitu. Masih banyak belum hal baik yang belum terjadi gitu di 2006 terkait pemerintahan. Maka di sini harus ada yang berani mendobrak tahun 2026 itu terkait hal-hal yang sudah dilakukan dengan banyaknya konstitusi yang dilanggar. Misalnya saja
Gibran jadi wakil presiden, itu kan dia jadi menduduki kursi wakil presiden atas dasar pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh presiden kita sebelumnya, yaitu Joko Widodo. Maka harus berani mendobrak betul-betul, melawan, karena di situ pemerintahan 2026 itu energinya setan. Jadi kita masyarakat harus punya jiwa malaikat yang berani untuk mendobrak hal yang batil atau zolim gitu ya. Karena simbolnya yang kedua adalah as tongkat. Ini bisikan semesta. Jadi semesta memberi pesan ke kita seperti itu. Harus berani menegakkan kebenaran gitu. Nah, yang membela siapa? Yang membackup kita siapa? Masyarakat ini gitu. Yang membackup ya TNI Polri tentunya, yang harus membela kita. TNI Polri, kemudian TNI Polri, kehakiman, kejaksaan, semuanya itu harus membela kita. Ya, karena kan mereka yudikatif. Yudikatif nggak boleh ikut-ikutan. Ya, nggak boleh ikut-ikutan, harus membela, menegakkan yang benar gitu. Jangan mau disuap. Jadi hakim jangan mau disuap. Jadi jaksa jangan pilih-pilih masalah gitu. Yang memang yang benar ya harus ditegakkan kebenaran gitu. Jadi harus berani, siapapun harus berani menegakkan kebenaran. Ini bisikan semesta di kartu yang pertama. Kemudian terjadi pemerintahan, karena seperti itu pemerintahannya, bisikan semestanya memberi pesan seperti itu. Kartu yang kedua adanya 6 piala dan 7 tongkat. 7 tongkat punya wawasan yang benar-benar atau akhlak ya, harus punya akhlak. Karena tadi ada simbol setan, maka yang terjadi pada pemerintahannya ini yang terjadi. Jadi pemerintahannya disimbolkan dengan setan, kemudian solusinya harus punya as tongkat. Kita harus sebagai rakyat harus punya as tongkat. TNI harus berani membela rakyat, harus menegakkan kebenaran. Kalau pemerintahannya nggak benar ya harus ditegakkan gitu. Kemudian yang ini adalah 7 tongkat. Jadi harus berjalan lurus, harus berani berjalan lurus pemerintahannya. Jangan berani belok-belok gitu ya. Udah nggak musim mau apa lagi gitu loh. Masyarakat dan rakyat itu sudah sangat menerima sekali gitu loh atas perbuatan mereka yang di atas, yang mendapatkan jabatan. Misalnya partainya saja nggak jadi pemenang, tapi dia bisa jadi menteri. Nah, ini kan sesuatu hal yang keliru sebetulnya. Itu kan berarti nggak benar. Itu bukanlah suatu hal yang lurus gitu. Maka dengan adanya 7 tongkat itu harus diluruskan. Sesuatu hal harus diluruskan. Bintang ini simbol di mana pemerintahan itu simbolnya bintang. Harus pemerintahan 2026 itu harus menyadari, presiden terutama ini harus menyadari bahwa presiden dipercaya oleh Allah Ta'ala untuk sebagai perpanjangan tangan Allah Ta'ala di setiap negara, di mana presiden itu harus berbuat sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Perpanjangan tangan yang dipercaya sama Allah kok gitu. Tapi kenapa di dalam prakteknya kadang presiden malah dijadikan perpanjangan tangan mafia atau dijadikan perpanjangan tangan orang yang berkepentingan. Ini yang harus ditegakkan atau harus diluruskan dengan adanya 7 tongkat. Kartu berikutnya as piala. Pemerintah harus mendapatkan as piala, yaitu pencapaian yang memang benar-benar adil sesuai dengan landasan dasar negara kita Pancasila. Jangan hanya dijadikan pajangan di kantor-kantor, tapi pejabatnya nggak menghayati 5 sila yang ada di setiap kantor yang dipasang. Itu untuk pemerintahannya. Jadi pemerintahannya sekali lagi energinya energi setan. Jadi kita masyarakat harus menjadi malaikat supaya setan mengabdi untuk Tuhan, tetapi setan itu jahat. Sedangkan malaikat mengabdi untuk Tuhan, tetapi malaikat itu bekerja pada satu kebenaran untuk menolong umat manusia. Tapi kalau manusianya perilakunya seperti setan, ya yang kasihan masyarakatnya. Maka di sini kita harus meluruskan kembali pemerintahan kita yang bengkok, mereka yang berpikir tadi, yang berpikir di sini tidak menggunakan akal,
tidak menggunakan daya pikiran, maka kita harus meluruskan mereka, menyadarkan mereka melalui presidennya, melalui menteri-menteri yang masih jujur, melalui TNI Polri yang jujur, kemudian juga melalui hakim yang jujur, jaksa yang jujur, semuanya ini kembali kepada porosnya, lurus, jalan yang lurus, jangan bengkok. Bagaimana dengan masyarakatnya bila energi pemerintahannya tadi setan? Kita sebagai masyarakat diwakili oleh simbol-simbol di sini, yaitu simbol kekuatan, bersatu. Jadi masyarakat dari elemen apapun itu harus bersatu, jangan saling mencari atau melihat mereka yang salah tapi berusaha membela gitu. Apalagi sekarang, sepertinya kok negara kita itu masyarakatnya dibenturkan satu sama lain. Yang di bawah yang ada termol lah, ada inilah, dulu cebong, sebelum termol itu ada cebong, kemudian juga ada apa ya, kalian yang mungkin tahu ya, itu jangan lagi dikotak-kotakkan gitu loh. Indonesia harus bersatu, ini simbolnya kekuatan. Kemudian Raja Tongkat, dan ada ini dua kartu yang positif sih. Ini dua kartu positif, yaitu Raja Tongkat dan kekuatan. Ini artinya adalah persatuan. Bersatu, mereka yang di bawah ini, masyarakat itu harus ada satu orang yang memang jadi juru bicara untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu, supaya tidak terpecah-pecah. Nah, mereka yang suka, yang di sini jadi sengkuninya, yaitu yang jadi sengkuninya bakal diadili dari energi yang Bunda rasakan, tapi akan ada orang yang bisa membantu kita masyarakat, yaitu ada simbol Raja Tongkat, ya tadi ya, TNI Polri, itu harus tegak lurus kepada diri kita, kepada masyarakat ini. Karena di sini ada simbol 9 pedang, kemudian 2 pedang. Ini bagaimana masyarakatnya yang banyak sekali mereka secara ekonomi menurun, ekonominya menurun, kemudian juga banyak yang nggak punya pekerjaan, susah lah ini intinya. 2026 bisa terjadinya di bulan 4-5 ini udah nggak bagus ekonominya, sudah banyak kesulitan dan kesusahan yang terjadi di 2026, terutama bulan 4-5 itu orang yang nggak punya pekerjaan banyak, orang yang kesulitan ekonomi banyak. Nah ini masyarakat, pemerintahannya energinya setan. Jadi pemerintahannya kita harus kita ada orang yang berani membantu masyarakat Indonesia bersuara untuk menegakkan kembali kebenaran. Kemudian juga di sini supaya harus siap-siap, karena di sini ada energi yang Bunda rasakan tuh, energi di mana kesusahan yang terjadi 4-5-6 itu, dan nggak dapat jalan apapun gitu loh. Makanya kalau pemerintah ingin mendapatkan kebahagiaan, itu pemerintah juga bakal mendapatkan kebahagiaan, atau pemerintah perputaran ekonominya bakal bagus, pemerintahannya bakal bagus itu kan kalau rakyatnya mapan gitu loh. Tapi di sini rakyatnya susah. Lah kalau misalnya rakyatnya susah, pendapatannya susah, mau disuruh bayar pajak kan nggak bisa, otomatis kan moneter ya, masyarakat otomatis negara kita juga nggak bakal ada perputaran keuangan. Bagaimana mau jalan gitu, bagaimana dia mau bayar tenaga kerja, mau bayar ASN-nya, mau bayar TNI-nya, mau bayar semua dari mana? Karena masyarakatnya susah. Ini yang terjadi. Jadi kalau sudah seperti ini, walaupun negara misalnya sekarang mau menggelontorkan uang untuk pinjaman 100 juta, di bawah 100 juta tanpa jaminan, tapi kalau pejabatnya sudah punya pikiran itu nanti dipinjam dia sendiri dan fiktif, orangnya yang minjem, sama aja nggak ada jalan. Bunda nggak optimis loh pemerintahan ini. Kementerian Keuangannya mau ngasih uang 100 juta kan, Bunda nggak optimis. Di mana kita mau minjemnya? Nggak ada optimisnya, pesimis, karena kita nggak tahu kejujuran pejabat sekarang itu.
nanti tahu-tahu fiktif. Seperti MBG. MBG itu kan juga dikelola mereka sendiri. Jeruk makan jeruk itu sudah satu hal yang kita tahulah hal itu gitu. Kartu yang terakhir nih ada 9 piala bagaikan menjaring angin gitu. Jadi 2026 yang tadi 456 tuh sulit, bisa jadi moneter gitu. Karena ini tidak ada keuangannya sulit. 9 koin. 9 koin tuh energi keuangannya bebas, orang sudah pada stres, nggak pada punya pemasukan. Orang yang kerja halal susah gitu loh. Ini maka kriminalisasinya bertambah. Ini juga bisa terjadi seperti itu. 9 koin kartunya energinya terbalik. Ini mengartikan bagaimana bisa terjadi moneter. Maka yang perlu dilakukan adalah kalian di rumah, karena kesulitan masalah ekonomi, keuangan juga yang harus dilakukan, ya kalian harus hemat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba belajar budidaya, yaitu mungkin kalian bisa beternak, kemudian juga bisa menanam tanaman-tanaman yang tiap hari kita nggak perlu beli, misalnya sawi, kemudian juga terong, tomat, pokoknya sayur-sayuran semaksimal mungkin di rumah kalian harus ada tanaman-tanaman yang dimana tidak perlu beli. Itu harus mulai dilakukan dari saat ini, karena dikhawatirkan di 2026-nya ini terjadi situasi yang krisis, kita nggak punya apa-apa. Maka sekali lagi biasakan juga kita untuk hidup makan dengan singkong atau ubi, itu nggak apa-apa ya, hidup sehat gitu. Jadi itu pesan dari Bunda secara pribadi. Jadi apapun badai yang menunggu di depan, manusia harus tetap menyalakan doa. Nyala kecil yang menembus gulita dan memanggil kekuatan dari langit. Tuhan hadir. Kadang sebagai bisikan tenang, kadang sebagai keberanian yang tiba-tiba tumbuh di dada. Namun bumi menuntut lebih dari sekedar menengadah. Kreativitas adalah pedang sekaligus sayap untuk bertahan di era modern yang terus berputar liar. Saya Bunda Sekar Ayunda, kita jumpa di video berikutnya. Salam.